Izinkan perkenalkan, nama saya Yoga Budi Bakti. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih tahu tentang saya, gitu kan? Nah, Bapak Ibu sebenarnya gini, kita bisa nyari seberapa tenar sih kita di Google gitu kan. Nah, ya, Bapak Ibu tinggal klik namanya saja, kemudian cari apa yang teratas di Google tentang kita. Kalau 5 tahun yang lalu itu saya pernah searching yang teratas di Google itu adalah tentang Facebook, Twitter dan sebagainya, tentang media sosial. Tapi kemarin saya baru ngecek lagi, ternyata Google itu mengidentifikasikan saya itu sebagai yang kebanyakan nulis artikel. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa tenar, kita coba searching di Google dulu seperti itu. Nah, kemudian ini tadi tentang riwayat artikel publikasi saya itu di jurnal, bisa cek di Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi nanti kita bisa sharing, kita bisa kolaborasi, menulis artikel bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti sebagai pendamping, kemudian insya Allah kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini gitu kan. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang ini miskonsepsinya. Kemarin saya sempat menyimak gitu kan, ada beberapa peserta nanya itu bagaimana menulis jurnal gitu kan. Saya nggak bisa nulis jurnal, jadi kita harus membedakan apa itu antara artikel dengan jurnal gitu kan. Jadi kalau yang Bapak Ibu tulis itu adalah namanya artikel. Artikel yang akan disubmit atau dipublish, dipublikasikan di suatu jurnal. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini. Nah, kalau di gambar sebelah kiri ada gambar abstrak kemudian pendahuluan, itu dikatakan artikel gitu kan. Nah, artikel itu berarti hasil tulisan dari seorang peneliti, baik itu guru, dosen, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian dia setelah menulis, kemudian akan dipublikasi di jurnal Navigation Physics. Nah, Navigation Physics ini adalah jurnal kumpulan dari beberapa artikel, disebut namanya jurnal. Jadi itu kita harus paham dulu gitu kan. Karena kalau dikatakan nulis jurnal, memang nulis jurnal itu susah gitu kan. Karena kenapa susah? Karena kita harus bikin domainnya dulu, kemudian ngurus ISSN-nya, kemudian cari nama dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin nulis artikel, nah itu lebih mudah dibanding nulis jurnal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang kita tulis itu luaran dari laporan PTK ataupun penelitian lainnya, itu adalah kita ingin menulis artikel. Jadi jangan sampai kita pengen menulis jurnal, tapi ingin menulis artikel untuk disubmit atau dipublish di jurnal itu seperti itu. Nah, kemudian apa aja yang diperhatikan dalam membuat sebuah artikel gitu. Yang pertama gini, ketika kita menyusun laporan PTK atau penelitian tindakan kelas, itu kan pasti halaman itu lebih dari 30 atau 40 halaman, itu biasa seperti itu. Biasanya kalau di laporan PTK itu kan standarnya ada pendahuluan, kemudian ada teori, setelah itu ada metode, setelah itu ada hasil dan pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan sebagainya. Sama lampiran-lampirannya itu yang akan membuat PTK itu menjadi tebal. Nah, bagaimana PTK itu diubah menjadi sebuah artikel gitu. Nah, biasanya artikel itu susunannya sangat simpel, yaitu hanya dari abstrak atau metode itu IMRAT. IMRAT itu I-nya ada introduction, M-nya adalah method, R-nya result and discussion. Kemudian ada referensi. Jadi kalau nggak salah itu minimal nulis artikel itu adalah 5 halaman. 5 sampai 11, 5 sampai paling itu 5 halaman. Kenapa gimana dok? 5 halaman, kemudian dari laporan PTK yang puluhan halaman dibuat menjadi 5 halaman. Itu seperti apa? Intinya nanti kita akan pelajari hal-hal apa saja yang akan kita ketahui bagaimana membuat sebuah artikel. Nah, yang pertama adalah kita akan melihat judul, gitu kan? Judul, kemudian abstrak, introduction, metode, result and discussion, reference. Itu bagaimana cara menyusun menjadi sebuah artikel.
Yang pertama, kalau kita ingin nulis judul sebuah artikel itu berbeda dengan judul di laporan PTK, itu harus kita ketahui. Biasanya judul artikel itu, eee, biasanya 10 sampai 15 kata, gitu kan. Kemudian tidak ada judul seperti skripsi atau tesis, misalkan meningkatkan hasil belajar fisika menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMA gitu pada kelas tahun ajaran. Nah, itu biasanya kan sangat jelas gitu kan, menyebutkan tempatnya gitu. Tapi kalau dalam menulis artikel yang baik, lebih baik itu, untuk seperti kayak nulis tesis itu dihilangkan, atau nulis skripsi atau laporan, itu dihilangkan. Artinya hanya menampilkan judul intinya saja. Jadi ketika orang membaca judul itu penasaran, "Oh, isinya kayak gimana nih?" Nanti itu kan pasti akan dijelaskan di pada bagian, metode. Metode itu kan bicara tentang sampel di mana, kemudian waktu penelitiannya di mana, itu kan bisa dijelaskan di bagian, isi artikel. Kemudian biasanya dalam sebuah artikel itu ada beberapa jurnal itu yang menggunakan, mmm, apa, judulnya itu dalam bahasa Indonesia, ada juga dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kita menggunakan judul dalam bahasa Indonesia, pengaruh bla bla itu biasanya kita bicara sebagai, editor juga biasanya itu, eee, artikel kayak gitu dianggap udah nggak inilah, apa ya, udah out of date gitu, artinya udah nggak sesuai perkembangan saat ini gitu, tapi bagaimana judul itu dibuat semenarik mungkin, itu seperti itu. Misalkan pernah ada sebuah penelitian, itu judul artikelnya penelitian tentang RME itu, pendidikan apa, matematika realistik gitu masalah tentang RME. Nah, dia itu penelitiannya itu, di beda tempat, tempat A dengan tempat B, tapi dia judul penelitian itu dibuat menarik seperti ini, misalkan, bagaimana bunga yang sama itu dapat, tumbuh gitu, tapi kalau kita ngelihat sekilas, oh ini kan tentang biologi ya, ternyata beda gitu kan. Ternyata bunganya itu adalah RME model pembelajarannya, kemudian di tanah yang berbeda itu artinya sama di kota A dengan di kota B, itu akan menghasilkan, hasil yang berbeda atau respon yang berbeda terhadap model pembelajaran yang sama, itu seperti itu bisa diterapkan. Nah, biasanya kalau judulnya dalam bahasa Inggris itu dimulai dengan ada kata ing gitu, improving gitu kan, kemudian, responding, pokoknya berbahasa ing, jadi kalimat aktifnya seperti itu. Nah, ini contoh beberapa judul, jadi kalau intinya ketika kita ingin mencari judul dulu gitu kan, nah kita udah tahu nih masalahnya, misalnya masalah saat ini kan pembelajaran fisika secara daring gitu kan. Nah, kita coba searching di apa, di Google Scholar pembelajaran fisika secara daring atau secara online. Nah, itu kita batasi, itu kan kalau secara daring, secara online dalam masa pandemi ini kan sejak tahun 2020. Nah, kita coba cari artikel sejak tahun 2020. Wah, ternyata udah banyak penelitiannya gitu kan. Wah, saya pengen penelitian yang ini nih sama. Ya monggo silahkan, tapi nanti ada beberapa variabel yang akan diubah, itu seperti itu. Artinya kita punya penelitian yang relevan. Contoh misalkan seperti ini penelitian saya dengan mahasiswa. Itu ini luaran mata kuliah, jadi dia itu meneliti tentang pembelajaran siswa itu kan rata-rata menggunakan Google Classroom gitu kan. Nah, itu ingin diteliti efektifnya seperti apa sih gitu kan. Nah, dia menggunakan survei kemudian menyebar angket dan sebagainya, akhirnya dapat data diolah menjadi sebuah artikel. Jadi seperti itu. Sebenarnya, dalam membuat artikel itu kalau saya katakan itu nggak harus bikin laporan gitu kan. Hari gini, ketika Bapak Ibu menemukan sebuah masalah gitu kan, wah masalah ini kayak seru nih untuk diteliti, artinya masih masih baik untuk dilakukan penelitian. Kemudian Bapak Ibu tinggal bikin instrumen, kemudian sebar angket datanya, cari data, dapat data, diolah jadi sebuah artikel gitu, tanpa harus membuat laporan penelitian. Tapi kan kalau untuk kepangkatan ataupun apa di guru ataupun sebagainya,
itu harus menyertakan laporan PPK, itu seperti itu. Kalau saya biasanya jarang menggunakan laporan penelitian, tapi saya lebih sering ada masalah dapat cari data, kemudian tulis di apa? Jadi sebuah artikel, itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal searching di Google Scholar, judul-judul yang terbaru itu seperti apa gitu kan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nih pemanfaatan WA dalam pembelajaran secara daring dan sebagainya, atau ingin mengetahui media pembelajaran yang paling efektif dalam daring fisika itu apa sih gitu kan. Apakah sosial media yang paling relevan atau paling baik digunakan dalam pembelajaran fisika itu apa gitu. Bisa mungkin ada Facebook, ada WA dan sebagainya. Itu contohnya beberapa. Nah, kemudian ini ada beberapa. Nah, ini saya ambil contoh satu, ini kita akan untuk kita bahas untuk di bagian metode dan sebagainya. Ini sebuah penelitian eksperimen, yaitu model problem based learning, guided inquiry, dan kemampuan berpikir kritis. Ini contoh salah satu judul artikel, gitu kan. Nah, jadi kita intinya membuat judul itu maksimal 10-15 kata, setelah itu jangan sampai judul kita itu mencirikan seperti skripsi, tesis, ataupun laporan yang menyebutkan tempat pada judul. Itu biasanya kalau dalam bahasanya editor itu kemungkinan besar itu di reject gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian abstrak gitu. Nah, dalam menyusun abstrak, ada 4 hal penting dalam penyusunan abstrak. Kalau kita ngelihat sebuah artikel itu kan pasti abstrak dulu gitu kan. Abstraknya apa? Pertama, nah, jadi ada 4 kalimat Bapak Ibu. Abstrak itu kan biasanya dibatasi maksimal 200 sampai 250 kata gitu kan. Nah, itu kan kita harus yang menggambarkan isi dari artikel itu. Itu ada 4 hal penting. Ini saya bikin jadi 4 kalimat gitu. Kalimat pertama yaitu Bapak Ibu harus menjelaskan mengapa sih penelitian ini dilakukan atau kenapa sih kita mau melakukan penelitian ini atau kondisi idealnya. Contoh gini. Tadi kita bicara tentang ini, kita langsung aja kita lihat di sini. Nah, yang pertama ini. Kita lihat di sini, abstrak yang pertama, kalimat pertama ini. Jadi kita bisa ada beberapa artikel itu kalimat pertama itu nggak digunakan, tapi ada juga yang menggunakan. Ada juga langsung ke tujuan penelitian, tapi biasanya itu tergantung dari si penulis ataupun si pengelola jurnal. Artinya itu gini, kalau kondisi ideal itu diceritakan dulu kenapa penelitian ini mau dilakukan, itu dalam sebuah satu kalimat. Misalkan gini, berpikir kritis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika atau fisika. Itu seperti itu kalimat pertama. Kemudian tujuan penelitiannya, the research, artinya penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan problem based learning dengan model inquiry terbimbing. Nah, itu kalimat keduanya, tujuannya di sini tujuan. This research aims to determine difference mathematical critical thinking, itu tujuan dari penelitian kita. Kemudian tahap ketiga adalah kita menjelaskan metode yang digunakan apa gitu kan. Nah, kita jelasin metodenya, misalkan penelitian ini kita menggunakan penelitian tindakan kelas atau menggunakan kuasi eksperimen. Kemudian di mana nama sekolahnya di sini misalkan. Kemudian instrumen digunakan apa? Menggunakan instrumen tes gitu kan, itu untuk post test. Kemudian hasilnya baru kita cerita hasilnya. Hasil penelitian bla 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 bla, itu kita ceritain dalam sebuah kalimat deskriptif. Nah, diusahakan kalau hasil penelitian di abstrak itu kita hindari kalimat-kalimat misal berdasarkan uji hipotesis H0 ditolak gitu. Itu nggak usah digunakan di dalam abstrak, tapi kita gunakan
makna dari penolakan H0 itu apa gitu. Dan artinya kalau kita H0 itu artinya pembelajaran PBL, hasil belajar kemampuan berpikir kritisnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang model guided inquiry itu seperti itu. Jadi kita cerita di situ. Nah, kemudian eh, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut sambil kita diskusi. Ini agak panjang soalnya. Boleh Bapak Ibu silakan jika pengen bertanya Kita atau baru sampai langsung abstrak dulu. langsung ada pertanyaan buat Pak Yoga bisa langsung diutarakan melalui kolom chat atau open mic. Silakan Boleh, Bapak Ibu. silakan. Jadi masih panjang ya Pak perjalanannya, ini baru abstrak, nanti pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan dan sampai kesimpulan. Belum lagi nanti di daftar pustaka ya Pak ya. Iya. Karena harus menggunakan Mendeley juga ya Pak ya nanti. Mm. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Boleh Bu Bu Ati, Ati. silakan. Ya. Ini Pak mau nanya, kalau abstrak yang PTK sama map artikel ya? Sama tidak abstraknya yang di PTK sama di artikel? Ya, untuk abstrak itu kan PTK itu kan hasil dari penelitian Bu. Ya. Sama nanti PTK itu jadi laporan PTK. Nah, abstrak itu adalah intisari dari penelitian kita dari awal, dari latar belakang, dari tujuan, dari metode sampai di hasil pembahasan itu abstrak. Jadi dalam menulis artikel itu pasti diawali dengan abstraknya dulu. Jadi ketika kita baca abstraknya, oh udah kebayang nih penelitiannya seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus bagaimana membuat hasil penelitian yang panjang itu menjadi simpel dalam 200 sampai 250 suku kata. Seperti itu. Jadi dibatasi ya Pak ya? Ya biasa pembatasannya ada, biasa minimal 200 sampai 250 kata itu. Oh gitu. Oh iya. Ya makasih Pak. Ya, ada lagi? Ada lagi silahkan Bapak Ibu, jika masih ada yang bingung untuk sampai ke abstrak dulu nih. Jadi nanti mungkin per poin Pak Yoga menjelaskan, Bapak Ibu jika ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Abstrak itu setiap jurnal beda-beda ya Pak ya, tergantung dari template yang ya, nanti kita tergantung template. Nanti kita akan bicara tentang jurnalnya juga Bu setelah ini gitu kan. Iya, baik. Nah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu Eva. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya. Ya, Bu Eva silakan. Kaitannya ya, dikit di bawah abstrak kan biasanya ada keyword nih Pak Yoga. Ya. Nah, kalau keyword ini apakah harus urut alfabet atau sesuai dengan X1, X2, dan Y-nya gitu Pak? Oh ya, untuk keyword atau kata kunci itu biasanya itu nggak harus urut alfabet, enggak. Dan kita juga nggak harus keyword kata kunci itu kata yang ada di judul, nggak seperti itu. Tadi kebanyakan dari kita, kata kunci itu adalah penggalan dari beberapa kata di judul, kemudian jadikan kata kunci. Tapi nggak seperti itu. Harusnya bagaimana keyword itu kalau orang mencari itu ibaratnya artikel kita langsung ini kayak dia apa ya disajikan gitu. Contoh misalkan tadi seperti tadi judulnya guided inquiry sama problem based learning dan apa itu kita bisa menggunakan itu, misalkan bisa juga ditambahkan misalkan pembelajaran matematika atau pembelajaran matematika ya itu nggak ada di judul tuh, nah itu kita bisa tambahkan. Biasanya suku kata itu keyword itu 3 sampai 5 kata itu seperti itu yang disarankan. Baik, ada lagi Bapak Ibu untuk mengenai abstrak yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom chat ataupun raise hand aja. Boleh, ya. Boleh Pak, dilanjut dulu Pak, karena masih panjang ya Pak ya. Boleh langsung ke selanjutnya Pak. Introduction. Baik. Nah ini agak sedikit hal yang paling sulit disusun dalam sebuah artikel adalah introduction atau latar belakang, pendahuluan. Jadi introduction itu
idealnya itu terdiri 4 sampai 5 paragraf aja, jangan terlalu banyak gitu. Kemudian juga jangan bercerita terlalu umum gitu, berdasarkan undang-undang Sisdiknas gitu kan. Kemudian peraturan menteri itu nggak usah cerita di situ, karena kita ingin menceritakan langsung kepada intinya saja. Jadi intinya ketika kita ingin membuat sebuah introduction, paragraf pertama kita bercerita tentang kondisi ideal, tentang topik yang akan kita kaji. Paragraf kedua itu berisi tentang kondisi lapangan. Contoh, ini saya ada contohnya langsung aja. Nah, ini kita lihat di sini, contoh artikel. Paragraf pertama itu bercerita tentang kondisi ideal. Nah, berpikir kritis, nah ini kan kondisi idealnya seperti ini. Nah, mereka mampu. Nah, kemudian jangan sampai lupa di bagian pendahuluan kita bisa mengkutip penelitian hasil orang lain ya, seperti ini. Ini cara mengkutipnya. Artinya dari satu kalimat itu kita bisa mengkutip lebih dari satu kutipan. Jadi nggak cuma dari satu artikel, tapi bisa 2 ataupun 3 ya. Terus seperti itu. Nah ini kita bicara kondisi idealnya. Jadi intinya dari paragraf pertama ini berpikir kritis itu harus dimiliki oleh seorang siswa karena untuk mempelajari atau menganalisis permasalahan dan memutuskan solusi yang tepat. Ini paragraf pertama. Kita bicara kondisi ideal tentang kajian atau topik yang akan kita bahas. Kemudian paragraf kedua, kondisi lapangan, gitu, kondisi real. Nah, kita bisa menggunakan hasil penelitian orang juga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir siswa masih rendah. Ini kan hasil penelitian orang. Ini kondisi ideal, kondisi real ini. Ternyata jadi antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu terlihat gap. Nah, gap itu dikatakan sebagai sebuah masalah yang penting untuk diteliti. So, ya. Jadi kondisi ideal cerita berpikir kritis ini harus dimiliki karena untuk ini. Ternyata berpikir kritis siswa itu masih rendah. Itu menurut siapa ya? Ini menurut Sari, Kurniati, dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengkutip penelitian orang, kemudian kita tambahkan. Hal ini sangat mempengaruhi nilai pembelajaran matematika. Jadi benar-benar tergambar, oh ini masalah relate seperti ini loh gitu. Nah, kemudian di paragraf ketiga itu berisi tentang solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi ibaratnya ada masalah kita bawa obatnya gitu. Obatnya. Nah, obatnya itu untuk berpikir kritis yang rendah itu kita bisa gunakan tawarkan pembelajaran problem based learning gitu. Jadi ini obatnya. Ya kan? Tadi pertama kondisi ideal, kemudian kondisi realnya, kemudian ada masalah. Nah ini obatnya adalah problem based learning, itu disajikan di paragraf ketiga. Kemudian di paragraf keempat, nah ini berisi tentang hasil penelitian terkait solusi yang kita tawarkan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya dengan melihat penelitian sebelumnya. Jadi ibaratnya itu kita mengunggulkan produk atau obat kita gitu. Jadi problem based learning ini bla 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 sangat baik gitu kan. Ini berdasarkan penelitian ini PBL itu dapat meningkatkan ini. Jadi si pembaca juga yakin, oh iya berarti PBL ini bagus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis gitu kan. Nah itu seperti itu ya. Jadi simple sebenarnya bikin introduction, tapi emang agak sulit. Awalnya agak sulit gitu. Jadi pertama kondisi ideal, kemudian kondisi realnya, kemudian tawarin solusinya apa, kemudian kita bahas solusi yang kita tawarkan. Baik kita lihat dari kelebihan sama kekurangan, itu seperti itu. Itu untuk introduction atau pendahuluan. Kita lanjut ke metode. Ada pertanyaan? Nah, Ada itu Pak di kolom chat kolom chat dari ya Bu saya Atik. sambil Pak izin bertanya, kalau opini dalam surat kabar itu termasuk artikel bukan ya Pak? Itu pertanyaan dari Bu Atik Indri. Silakan dijawab Pak Yoga.
Kalau opini dalam surat kabar itu termasuk artikel bukan gitu kan. Sebenarnya itu tulisan gitu kan. Arti tulisan itu artikel itu ada artikel ilmiah dan non ilmiah gitu. Kemudian kalau ilmiah itu kan berarti menggunakan pendekatan metode saintifik atau ada proses-prosesnya. Kalau dia opini, misalkan kita nulis surat pembaca atau komplain gitu kan, itu mungkin dikatakan sebagai opini saja, tapi belum terbukti kebenarannya ataupun belum ada, hanya opini gitu, hanya pendapat. Nah, tapi kalau kita ingin menulis pernah kalau kita baca di surat kabar Kompas gitu kan tentang misalkan eh, pembelajaran daring membuat eh, apa ya akan mematikan sekolah gitu. Itu berdasar misalnya penulis profesor bla bla dari universitas. Nah, itu berarti kalau tulisan sampai sudah dipublish di media yang terkenal itu dia sudah melalui ada editornya siapa, ada ini siapa, berarti sudah melalui proses tahapan ilmiah karena ada proses reviewnya juga. Jadi biasa itu ada melalui tahap-tahapan. Tapi kalau kita ingin menulis sebuah tulisan itu entah itu di blog atau kemudian di kayak di yang online yang kayak kita ya kayak Kompasiana itu kan juga sama tapi itu mirip kayak blog, itu nggak ada proses editing atau nggak ada proses editnya, itu disebut bisa artikel tapi tidak ilmiah karena belum terbukti, eh, itu hanya sebagai opini saja, itu seperti itu. Itu ya. Kemudian kita lanjut, tidak ada lagi pertanyaan. Silakan Nah, Bapak Ibu, ada yang mau tanya langsung atau mau lanjut? Lanjut dulu Pak. oke. Masih Kemudian di belum. metode. Nah, penulisan di metode di artikel itu berbeda dengan deskripsi ataupun tesis disertasi gitu kan. Misalkan Bapak Ibu pernah lah nulis skripsi, pernah nulis tesis gitu kan, atau pernah nulis di PTK, itu kan metodenya itu kan banyak gitu kan. Tapi yang baik itu adalah metode itu dibuat simple gitu. Beda dengan di yang lainnya. Kalau di artikel itu dibuat simple. Artinya di bagian metode itu tidak membicarakan definisi. Misalkan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah bla 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 menurut Sugiono 2014. Itu nggak seperti itu. Kalau di artikel itu udah nggak perlu dipakai lagi. Karena itu udah umum gitu kan. Udah umum, nah kita nggak perlu lah gitu kan. Nggak perlu diceritain lagi. Kemudian tidak, kadang-kadang kita juga lihat tabel kriteria gitu kan. Misalkan hasil penilaian ini dikatakan layak, tidak layak tabelnya. Nah, itu sebenarnya juga nggak perlu ditampilkan gitu kan. Artinya hal-hal yang sudah bersifat umum itu nggak perlu gitu kan. Nah, kayak definisi penelitian eksperimen adalah kuasi eksperimen. Nah, itu kan nanti ujung-ujungnya metode itu mirip kayak landasan teori lagi. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi intinya di metode itu adalah bagaimana kita menceritakan alur penelitian kita gitu. Misalkan dari tahap awal ngapain aja, kemudian populasinya siapa, sampelnya siapa, instrumen yang digunakan apa, teknik analisa data yang digunakan apa, itu seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca sebuah artikel, eh, yang selain dilihat dari judul dan abstrak, Bapak Ibu lihat di metodenya. Ketika Bapak Ibu baca di metodenya, Bapak Ibu bisa baca, kemudian terbayang dan tergambar, oh penelitiannya seperti ini. Nah, berarti metode itu bagus, artinya artikel itu baik. Karena kita, si pembaca bisa memahami alur dari penelitian tersebut. Tapi kalau kita baca metodenya ngalor ngidul gitu, ada macam-macam kita nggak ngerti, nah itu kadang dikatakan penulisannya kurang baik, seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Oh, nggak ada ya? Ya, saya coba share screen bagian yang lain dulu. Nah, kita lihat di sini ya. Contoh ini, saya ambil artikel dari jurnal yang saya anggap sebagai punya Pak Ruli gitu kan.
Nah, ini seperti ini. Kalau di bagian metode penelitian sebuah artikel itu jelas. Misalkan kalau dia pakai eksperimen, desain penelitiannya seperti apa, gitu kan. Kemudian kita cerita lagi, penelitian itu dilakukan di mana. Kemudian teknik samplingnya siapa. Kemudian dengan menggunakan variabel bebasnya apa, kan jadi jelas. Nah, itu kemudian, nah, instrumen apa yang digunakan, kemudian data hasil tesnya itu akan dites menggunakan apa. Kalau Ibu menggunakan PTK, berarti kan jelasin tuh siklus 1 itu ngapain aja, kemudian nanti siklus 2 ngapain aja, nanti kalau dalam siklus 1 itu nggak tercapai, nanti lanjutnya bagaimana. Bisa ditampilkan, biasa itu kan siklus yang PTK yang sering terkenal itu kan Chemnitz-Mactaggart gitu kan, itu sering digunakan gitu kan. Nah, kalau itu nggak tercapai bagaimana, dikatakan nggak tercapai itu seperti apa, itu kan harus ada standar-standarnya gitu kan, itu seperti itu. Nah, nanti kemudian dianalisis menggunakan apa, itu kan hanya menggunakan deskriptif kualitatif biasanya untuk di PTK, nggak terlalu ngejelimet seperti di eksperimen kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di hasil dan pembahasan. Nah, biasanya dalam sebuah artikel itu digabung antara result and discussion. Nah, di sini kita harus ceritakan hasilnya seperti apa, ceritain gitu kan. Kalau ada gambar, tampilkan gambarnya. Kalau ada tabel, tampilkan tabelnya. Tapi jangan sampai banyak yang melakukan menulis di bagian hasil pembahasan tabel dan gambar, tapi dia berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri itu nggak ada penjelasan. Contoh seperti ini. Proses pembelajaran PBL bla 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 dapat dilihat pada gambar 1. Oh, gambar 1. Nah, kita lihat, oh ini gambar 1. Nah, setelah gambar 1, biasanya orang udah stop gitu, nggak dijelasin gambar 1 ngapain gitu. Nah, tapi harus dijelasin berdasarkan gambar 1, pembelajaran matematika ini. Jadi kan ada penjelasan dari gambar. Itu baru di hasil pembahasan. Nah, setelah itu kita lihat lagi, ini kalau eksperimen ya. Nah, itu dibahas, diceritain ngapain aja. Jadi benar-benar kita menceritakan penelitian kita, hasil yang kita dapat di lapangan seperti apa gitu. Jangan kita terbatas hanya menerjemahkan angka dalam kata gitu. Misalkan Hano lebih tinggi di kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol karena hasil belajar lebih tinggi. Nah, itu kenapa lebih tingginya gitu? Itu jelasin. Berarti kan ada sesuatu, ada proses yang terjadi sehingga dikatakan kelas eksperimen atau pembelajaran itu ada treatment-treatmentnya dalam proses pembelajaran. Misalkan siklus 1 tidak tercapai karena KKM di bawah 70. Itu kenapa sampai di bawah 70 gitu kan? Pasti ada proses yang diceritain. Misalkan siswanya itu tidak ada minat dalam belajar, ini. Nah, ternyata minat itu mempengaruhi hasil belajar. Itu kan kita bisa kutip berdasarkan misalkan Bakti 2020 kan gitu seperti itu. Nah, jadi itu seperti itu kita menjelaskan. Kalau ada gambar kita jelaskan lagi, ada tabel jelaskan. Jadi jangan sampai si pembaca itu menerjemahkan sendiri tabel yang kita lihat. Nah, kemudian kalau ada hasil pekerjaan siswa lebih baik lagi gitu, ditampilkan gitu kan. Oh iya, seperti ini. Nah, ini seperti ini biasa sering dilakukan, orang hanya menulis ini aja tapi tanpa dimaknai secara mendalam. Nah, misalkan ini nih lebih tinggi itu kenapa gitu, bahasa uji T. Ini kan ini dikatakan uji independence jadi signifikan ya. Signifikan itu kenapa? Kadang-kadang kita hanya stop di situ saja tapi tidak menjelaskan makna dari signifikan itu kenapa gitu. Menunjukkan apa itu yang harus dijelaskan. Jadi itu aja. Jadi kita jangan menampilkan hasil pembahasan tapi nggak ada maknanya gitu. Kadang intinya gini, kalau kita menulis artikel
diberatkan, dititik beratkan itu paling besar porsinya di hasil dan pembahasan. Jangan sampai misalkan artikel ada 6 lembar ya, 6 lembar. 6 lembar misalkan dari judul sampai introduction 3 gitu. Kemudian metode 1 misalkan. Kemudian pembahasan cuma setengah halaman. Nah, itu enggak proporsi, itu enggak seimbang karena yang dipentingkan dalam artikel itu adalah hasil dan pembahasannya, itu seperti itu. Nah, kemudian pada tahap akhir adalah simpulan gitu kan. Pada tahap akhir simpulan itu kita nggak usah membicarakan angka lagi gitu kan. Misalkan berdasarkan ini, kadang-kadang kalau kan kita ngelihat di skripsi ataupun di tesis atau di laporan, pada kelas eksperimen rata-rata hasil belajar 90, sedangkan di kelas kontrol adalah 75. Itu dikatakan lebih tinggi, itu nggak ada kayak gitu, tapi ceritakan inti sari kesimpulannya apa. Misalkan PBL lebih baik dalam meningkatkan berpikir kritis itu dibandingkan pembelajaran quoted inquiry. Udah titik gitu. Simpulan itu aja, nggak usah sampai 2 paragraf gitu kan. Simple tapi jelas gitu yang tertulis. Itu untuk bagian simpulan. Nah, kemudian setelah simpulan jelas kita harus ada yang namanya daftar rujukan atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka yang baik adalah daftar pustaka yang dikutip di dalam artikel. Jangan sampai kita mengutip di kutipan di dalam artikel tapi nggak ada di daftar pustakanya, atau sebaliknya kita ngutip banyak daftar rujukan sampai 15 tetapi yang di dalam itu cuma ada 5. Itu dikatakan kutipan fiktif gitu, atau kutipan bodong gitu. Yang seperti, jadi kalau kita ngutip di sini di dalam ada 10, ya di sini juga ada 10 gitu kan. Dan itu bisa terbukti, bisa dilihat. Nah, itu tentang daftar pustaka. Biasanya rujukan yang baik itu sumbernya adalah dari jurnal. Kalau misalkan daftar rujukan Bapak Ibu ada 10, usahakan 70%-nya atau 80%-nya dari jurnal gitu kan. Nggak usah buku lagi kayak buku Ari Kunto, Sugiono, itu nggak perlu lagi gitu kan. Karena kita harus menggunakan daftar rujukan jurnal. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu adalah dikatakan sebagai sumber rujukan primer dalam penulisan artikel gitu. Jadi kita kalau buku itu udah nggak perlu pakai buku lagi lah, pakai jurnal aja. Nah, itu kemudian bagaimana sih menulis referensi gitu kan biar nggak salah gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Indonesia waktu kuliah itu tentang nulis, kalau nulis rujukan dari jurnal seperti ini, dari buku seperti ini, kadang-kadang kita bingung gitu kan. Nah, ini saya sambil kasih tips and trick gitu kan. Aduh, maaf. Nah, misalnya kita ingin mengutip gitu, kemudian ditaruh di daftar pustaka. Nah, misalkan ini, artikel ini, agak remote. Nah, artikel ini, misalkan kita kutip, kemudian kita mau masukin di daftar pustaka, Ibu tinggal klik yang tanda kutip ini aja di Google Scholar gitu kan. Nah, biasanya kan menggunakan APA gitu kan. Nah, kita pakai standar dulu ya, mainly kita nanti aja kita belajar standar dulu. Ini tinggal kontrol C, copy paste, dan taruh misalkan di sinilah contoh nih ya. Nah, ini kan sama seperti tadi di penulisan sumber rujukan. Nah, tinggal seperti itu. Jadi tinggal seperti itu aja. Jadi nggak perlu takut salah titik komanya ataupun apa. Ya harus miring, harus apa, itu seperti itu. Itu ya contohnya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita masuk ke submit artikel ke jurnal.
Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan, mungkin tadi sudah Pak Yoga jelaskan dari abstrak, metode, kemudian pendahuluan, terus yang terakhir juga referensi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya melalui kolom chat ataupun raise hand, bisa aktifkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai artikel bisa saling tanya. Nah, ini di kolom chat ada, Pak. Izin bertanya, Pak izin bertanya, kalau kita buat jurnal dari PTK, biasanya rujukannya kebanyakan dari buku, bukan kutipan dari jurnal. Apa masih boleh digunakan? Pertanyaan dari Bu Hartati. Silahkan Pak Yoga untuk dijawab. Iya, jadi gini, untuk sebuah laporan ataupun skripsi atau tesis mungkin buku masih boleh lah agak sedikit banyak, tapi mulai sekarang itu usahakan kutipan lebih banyak dari jurnal. Nah, kemudian gini, kalau kita nulis PTK, kemudian kita nulis di artikel, apakah kutipannya boleh beda? Misalkan di sana ada kutipan yang nggak ada di artikel nanti kita buat, itu boleh silahkan gitu kan. Jadi nggak harus kalau di PTK ada 30 daftar pustaka, kita masukin semua di artikel kita. Boleh sih, tapi kalau itu lebih banyak dari buku, lebih baik dikurangi bukunya. Usahakan 70% dari jurnal. Itu seperti itu. Oke. Baik, jadi usahakan kalau jurnal itu, penulisan jurnal kutipannya juga 70% dari jurnal ya Pak Yoga ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Olivia Sihotang. Pak izin bertanya, sebaiknya kesimpulan di dalam PTK itu berapa kata atau berapa paragraf? Kayak gitu, Oh Pak. iya, kita bicara dalam artikel ya. Kalau nanti itu Ya. dalam laporan PTK beda lagi, Bu. Jadi kalau kita Ya. bicara dalam laporan PTK, itu kita jelaskan kesimpulan secara detail gitu kan dalam laporan. Tapi kalau dalam artikel itu kita buat intisarinya aja. Contoh gini, meningkatkan hasil belajar fisika dengan pembelajaran problem dengan model problem based learning gitu kan. Nah, itu kesimpulannya ini. Jadi nanti pas di artikel model pembelajaran PBL itu dapat meningkatkan hasil belajar fisika. Udah gitu aja gitu. Jadi intinya simple padat kalau untuk di artikel. Tapi kalau ibu nanti nulis itu di laporan PTK itu takutnya nanti disalahin sama pengawas Bu gitu. Saya kalau di PTK itu ibu jelasin pada siklus 1 gini, pada siklus 2 itu boleh seperti itu. Tapi kalau di artikel lebih simpel aja gitu. Baik. Itu tadi jawaban dari Pak Yoga. Bu Olivia, apakah masih ada yang mau ditanyakan kembali atau masih bingung? Bisa ditanyakan kembali? Atau Bapak Ibu ada yang mau open mic? Silahkan. Ini baru sampai ke penulisan artikel. Jadi nanti untuk cara submitnya nanti akan dijelaskan kembali. Silakan yang masih bingung tentang penulisan artikel bisa ditanyakan ke Pak Yoga. Baik, sambil menunggu Pak, ini ada titipan pertanyaan sebenarnya dari teman juga nih. Kalau nulis simpulan itu boleh nggak ditulisnya per poin Pak? Ya, kalau nulis kesimpulan per poin itu, kalau dikasih poin itu jangan gitu kan. Karena simpulan itu bisa berupa deskriptif atau narasi. Bahkan di laporan skripsi atau tesis itu kalau diusahakan jangan menggunakan poin gitu. Karena simpulan itu berarti Jadi kan lebih baik dibuat narasi ya Pak ya? iya narasi. Oh, baik. Jadi kalau kesimpulan lebih baik dibuat narasi yang singkat yang menjawab dari semua isi artikelnya ya Pak. Baik, Bapak Ibu silakan. Jika ada yang mau ditanyakan kembali, bisa open mic. Bu Hartati mungkin? Ya, Ya. mau tanya kembali. Ya, Ya, boleh Bu, Bu. silakan, Bu. Kan kemarin saya kan juga membuat membuat artikel. Tapi kan saya buat itu untuk kesimpulan ya Mas ya. Maksudnya artikelnya itu pas kesimpulannya itu saya buat poin karena yang dibahas itu ada 2 aspek. Jadi misalnya aspek aktifan sama aspek pemahaman. Itu bisa enggak? Maksudnya itu masih boleh enggak? Judulnya seperti apa, Bu? Kemarin judulnya saya lupa. Ntar Mas, lihat dulu. Baik.
Sebentar. Ini penerapan model pembelajaran kooperatif tipe to stay to strike Yep. untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman materi pada pokok pembahasan momentum dan impuls kelas 10 MIPA. SMA Negeri 1 Cikarang. Ya kalau nanti itu dua. kalau jadi artikel ya tulis aja. Kalau nanti di kesimpulan artikel bahwa model pembelajaran TSTS itu dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar fisika seperti itu gitu, Bu. Berarti yang pemahaman berarti langsung aktif pemahaman dan keaktifan gitu. Jadi satu. Iya, dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman siswa dalam belajar fisika. Udah gitu. Oh gitu. Ya, Betul. terima kasih. Karena kalau kemarin kan saya masih kan tadi Mas bilang Bingung ya, Bu? kalau kesimpulan itu harus nggak ada poin-poin gitu kan. Sedangkan Poin. saya kemarin masih ada poinnya gitu. Oh ternyata kan sedikit itulah. Sedikit ada ngebuka pemikiran. Ada pencerahan ya, Bu, ya, hari ini? Betul. Iya, baik. Makasih Bu Ardati untuk pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi itu di kolom chat ya. Rujukan itu minimal berapa gitu kan. Kalau kita jurnal atau kita nulis artikel di jurnal, biasanya editor itu lebih suka yang referensinya banyak gitu. Banyak. Benar. Jadi kalau saya misalkan nge-review sebuah artikel gitu, itu yang saya lihat dulu itu referensinya gitu. Kalau referensi cuma 3 atau 4, wah ini bener nggak gitu kan, arti kuat nggak pembahasannya gitu. Tapi kalau referensi ada 10 minimal gitu, itu bisa dikatakan ibaratnya untuk lolos dari tahap pertama itu bisa dilanjutin ke proses review. Tapi kalau cuma 3 biasanya itu kita kembalikan gitu kan. Bahkan di jurnal yang nasional terakreditasi itu kadang-kadang diharapkan itu minimal 20. Ada juga yang kalau jurnal proceeding internasional itu minimal 30, itu seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau nulis kutipan atau referensi 30-40 itu nggak usah bingung gimana caranya, apakah harus 40 gitu. Enggak, tapi nanti kita bisa menggunakan kutipan berantai gitu. Contoh gini, model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar. Nah itu kan statement gitu. Statement itu kita udah ambil ibaratnya kayak di parafrase dari 4 artikel, kita parafrase seperti itu. Misalkan dari penelitian saya Bakti, kemudian dari penelitian Pak Dasmo, penelitian dari Bu Ria, kemudian penelitian dari Pak Jaman. Jadi dari satu kalimat itu dari 4 artikel itu bisa. Jadi itu udah otomatis dari satu kalimat aja udah ada 4 referensi kan, seperti itu. Itu caranya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut seperti itu. Ya. Jadi itu tadi untuk pertanyaan dari HZ. HZ ini saya nggak tahu kepanjangannya siapa, Pak. Ini ada apa dari Bu Atik, Pak. Pak, kalau buat artikel harus penelitian juga ya, Pak? Iya. Iya. Ya, kalau buat artikel itu kan hasil dari sebuah penelitian, Bu, gitu. Tapi kalau dikatakan, Pak, apakah buat artikel harus bikin laporan dulu gitu. Kalau Ibu nanya ke saya, pasti jawabannya saya jarang bikin laporan, Bu, gitu. Saya lebih baik habis penelitian ngambil data itu langsung saya jadikan artikel gitu kan. Karena kan bikin laporan itu kan bisa suruh bikin 40 halaman, lebih simpel bikin 5-6 halaman saja seperti itu. Itu boleh. Oke. Izin bertanya lagi boleh? Ya, boleh Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Kan kita tuh kan ada, maksudnya kalau kan ada jurnal online ya kan ya. Kalau ini artikel kan maksudnya jurnal cetak, betul nggak? Takutnya saya salah. Terusin dulu Bu, nggak apa-apa. Kan itu kan beda, maksudnya beda dalam artian untuk abstrak aja. Kalau yang artikel cetak itu kan lebih sedikit, betul ya Mas ya? Sekitar 150 kata. Kalau yang artikel yang saya kemarin saya kan kemarin buat yang artikel untuk jurnal online itu lebih dari itu. Ternyata setelah masuk editor ternyata harus dipersingkat, harus di-cut. Jadi harus banyak yang dibuang gitu kan. Karena harus langsung masuk ke intinya. Betul nggak kayak gitu? Maksudnya itu apa kalau misalnya di artikel tuh memang untuk abstrak aja cuma 150 kata, nggak boleh lebih dari itu. Terima kasih. Jadi gini Bu, jurnal itu kan
Kalau yang sekarang itu sistemnya hampir 80% itu sudah online. Ada sih jurnal yang nggak online ada, Betul. tapi hampir 80% online. Misalkan nih, kalau yang saya kelola navigasi itu online. Gitu. Jadi semua proses daftarin naskah sampai publish itu Bapak Ibu bisa pantau naskahnya sudah sampai mana. Gitu. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, kalau dikatakan tadi abstraknya harus 150, biasanya tiap jurnal itu punya gaya masing-masing, Bu. Gitu. Ada gaya masing-masing, ada jurnal A, dia abstraknya itu ada yang menggunakan 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Inggris. maksimal 150 kata. Ada juga jurnal B, itu dia menggunakan satu abstrak aja, menggunakan abstrak bahasa Inggris, tapi dalamnya bahasa Indonesia. Itu ada juga, jadi tergantung dari template dari masing-masing jurnal. Terus jadi kita harus pahami dulu, misalnya kita mau ngincer nih, kita mau publish di jurnal itu, gitu. Kita menulis di jurnal itu, kita lihat dulu artikel yang pernah publish sebelumnya, kita download, kita baca, oh kayak gini cara nulis saya, udah kita ikuti gitu, seperti itu. Gitu ya. Baik, itu buat Tati. Ada Ya. lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Ada yang masih bingung tentang penulisan? Silakan ditanyakan. Penulisan artikel nih, baru penulisan loh, nanti belum ke submit. Jadi penulisan artikel itu nanti akan melalui proses reviewer ya Pak ya. Nanti Iya. akan direview oleh para reviewer, nanti akan dikembalikan lagi ke kita untuk diperbaiki sesuai dengan yang dimau oleh jurnal yang ingin kita terbitkan. Baru nanti kalau sudah diterima, baru nanti akan diterbitkan di jurnal tersebut. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Lanjut dulu ya, sambil ngumpulin Oke, sambil pertanyaan. nunggu pertanyaan boleh lanjut Pak. Oke, kita lanjut dulu, saya share screen Baik. lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalkan kita udah bikin artikel gitu. Tapi biasanya kita bikin artikel itu kita belum tahu template-nya. Tapi kalau saya sarankan kita harus tahu jurnal mana yang kita tuju, kita tulis sesuai template. Tapi kalau kita belum punya tujuan nulisnya ke template mana, usahakan bikin artikel itu standarnya adalah IMRAT. Ada introduction, ada metode, ada result in discussion sama simpulan. Intinya itu aja. Tapi kalau tinggal template ntar ada 1 kolom, 2 kolom, itu tinggal disesuaikan dengan template masing-masing dari jurnal itu. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin mensubmit ke sebuah jurnal, cari info jurnalnya dulu gitu. Kita misalkan tentang penelitian di pendidikan fisika, pengembangan media atau penelitian eksperimen fisika, cari info jurnal yang skupnya atau bahasannya tentang itu. Jangan sampai kita mensubmit naskah artikel kita ke jurnal pendidikan ekonomi, itu otomatis ditolak gitu. Nggak perlu ditungguin, mungkin dalam hitungan 1-2 hari atau hitungan jam bisa ditolak gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu info jurnal, kita download template-nya. Habis kita download, sesuaikan artikel dengan template-nya. Setelah itu baru register, buat akun di jurnal tersebut, login, lakukan proses submission. Oke, saya ambil contoh. Saya buka jurnal navigation fisik ya, jurnal yang kita kelola. Jadi kita ngelola jurnal Bapak Ibu navigation fisik tentang pendidikan fisika dan aplikasinya. Jadi untuk pendidikan ataupun murni. Nah, ini salah satu jurnal online gitu kan, yang tadi Bu Hartati tanyakan, jurnal itu sudah hampir sebagian besar online. Jadi ketika kita misalkan buka nih, wah jurnalnya misalnya jurnal ini, tapi kalau Bapak Ibu masih bingung bagaimana cari jurnal itu, cari di Google jurnal pendidikan fisika, itu muncul. Atau caranya adalah mungkin perlu diperkenalkan Sinta ya, Sinta itu. Sinta itu nanti kita bisa lihat, cari info source jurnal. Tapi kita anggap ini dulu lah jurnal. Nanti di proses pendampingan nanti kita akan jelaskan bagaimana mencari sebuah jurnal. Contoh ini,
Wah, kita bisa buka nih navigation fisik gitu. Kita lihat fokus and scope-nya. Fokus and scope-nya pasti kan bicara tentang pendidikan dan fisika. Kemudian kita lihat di sini, dia terbitnya bulan Juni dan Desember. Artinya kalau kita ingin submit untuk publish di Juni, usahakan kita submit sebelum bulan Juni. Jangan sampai kita tanggal 30 Juni mau publish, kita baru submit tanggal 21 Juni dan minta dipublish. Itu biasanya etikanya kurang gitu kan. Nah, selain itu, perhatikan juga biaya publikasi. Biasanya jurnal itu ada biaya publikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga yang mencantumkan di awal, ada juga yang mencantumkan di sini ada author fees. Author fees itu berarti biaya publikasi untuk artikel. Biasanya jurnal itu gratis dalam proses submission gratis, tapi untuk proses publikasi biasanya berbayar. Mulai dari 200 sampai 350 untuk yang jurnal nasional akreditasi biasa. Kalau yang udah nasional, udah tingkat tinggi, itu sampai 1 juta juga ada. Kalau untuk Bapak Ibu, hanya jurnal nasional saja itu sudah baik untuk nilai kepangkatan, buat naik pangkatnya seperti itu. Nah itu, kemudian kita lihat, download template. Nah template-nya di mana gitu kan? Biasanya macam-macam naruhnya. Ini ada template. Ada namanya download template, ada manuskrip template, jadi macam-macam namanya. Nah, ketika Bapak Ibu publish di jurnal ini, Bapak Ibu bisa ngelihat, artikel saya udah dilihat sama orang berapa kali gitu. Udah di-download sama orang berapa kali, jadi kelihatan gitu kan. Nah, seperti ini. Ada yang ngelihat sampai 2000-an, yang ngedownload udah 900. Berarti artikel kita itu banyak dicari oleh orang lain, itu seperti itu. Itu ya. Kita cari. Nah, setelah itu kalau kita ingin submit ke sini, kita register dulu. Kita bikin akun, register. Nah, register itu mirip kayak bikin email lah. Nah, seperti ini, isi nama-namanya. Nah, nanti untuk proses register ataupun submit, nah Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Nah, kita udah bukakan YouTube, tutorial daftar sebagai author di publikasi ilmiah jurnal nasional, kan? Bapak Ibu tinggal buka YouTube-nya kita, Review Channel itu udah ada. Ini bagaimana cara daftar sebagai author, kemudian sama bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal. Jadi artikel kita mau kita submit itu ada caranya juga. Nah, ini cara seperti ini. Jadi komplit ada panduan-panduannya. Oh iya, tadi saya singgung Sinta sedikit. Kalau kita ingin mencari jurnal gitu, jurnal tentang pendidikan fisika, Bapak Ibu tinggal searching aja. Buka Sinta Dikti gitu kan, atau Sinta Ristek Brin sekarang. Nanti akan muncul seperti ini, di source itu cari jurnal. Nah, nanti baru di jurnal baru cari nama-nama jurnalnya itu ada. Nanti kita akan jelaskan di tahap pendampingan. Nah, tahapan publikasi yang Bapak Ibu harus ketahui gitu kan. Biasanya proses publish atau dipublikasikan artikel kita di jurnal itu paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat 6 bulan, bisa setahun gitu kan. Tergantung jurnal tersebut gitu. Tapi intinya ketika kita mensubmit sebuah artikel ke jurnal, ini pada tahap submit, kita harus siapkan draft artikel. Nah, kita yang biasa aja, yang cover letter sama ini nggak perlu dulu lah. Kita pakai, penting ada draft artikel, kita submit. Nah, ketika kita submit, itu nanti di akun jurnal Bapak Ibu, itu kelihatan prosesnya itu sudah sampai tahap mana ya gitu. Tahap pertama adalah pasti statusnya awaiting assignment, artinya artikel Bapak Ibu itu lagi di tangan editor. Editor lagi mau nugasin ke reviewer. Biasanya artikel Bapak Ibu itu akan dihapus namanya, kemudian akan ditugaskan ke 2 orang reviewer biasanya. Nah, nanti reviewer itu nggak tahu kalau itu artikelnya Ibu,
atau Bapak, dan Bapak nggak tahu siapa reviewernya, jadi benar-benar nggak tahu sama sekali. Nah, biasanya reviewer itu akan memberikan saran atau masukan gitu, bahkan ke editor. Misalnya artikel ini revision required, artinya ada yang harus diperbaiki editor pertama, reviewer pertama, ada juga reviewer kedua, misalnya keputusannya decline, tolak aja, artikelnya jelek, itu seperti itu juga ada. Nah, itu nanti tergantung dari si editor. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti editor memutuskan untuk revisi atau ditolak, kalau ditolak itu jangan langsung patah semangat gitu kan. Nah, pasti ada saran dan perbaikan. Nah, kemudian yang perlu diingat ketika kita sudah mensubmit naskah kita di satu jurnal, jangan sampai kita mensubmit naskah yang sama ke jurnal yang lain gitu. Itu nggak boleh, etikanya seperti itu nggak boleh. Artinya kita harus nunggu keputusan dulu. Artikel kita di jurnal A itu nanti bisa sampai lolos atau udah ditolak. Kalau udah ditolak kita boleh kita boleh ini submit ke jurnal lain. Nah, ketika artikel Bapak Ibu sudah di tangan reviewer, maka otomatis statusnya itu akan berubah in review. In review. Nah, di sini nanti ada proses itu, nanti Bapak Ibu ada tinggal lakukan perbaikan sesuai saran-saran dari reviewer, kemudian upload kembali. Nah, itu proses uploadnya kita akan belajar lagi bertahap gitu kan. Nanti kita makanya ada program pendampingan, boleh nanti kita dampingi. Nah, setelah upload, kemudian editor lagi memutuskan, oh misalkan si author, si penulis sudah melakukan perubahan sesuai dari saran reviewer, maka si editor memutuskan statusnya in editing. Nah, kalau udah statusnya in editing itu udah hampir 90% publish gitu. Nah, kalau sudah itu publish, ya udah nanti Bapak Ibu bisa melihat artikel Bapak Ibu itu sudah publish, nanti bisa cari di Google Scholar. Oh, nama saya dari Google Scholar, itu seperti itu. Biasanya minimal jurnal itu akan terindeks oleh Google Scholar. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngecek nama Bapak Ibu di Google, oh nama saya ada di situ di artikel itu otomatis akan publish. Maka jurnalnya jurnal online namanya. Nah, apakah pihak jurnal itu menyediakan versi cetak? Biasanya ada yang menyediakan, ada yang enggak. Tapi saat ini kebanyakan udah enggak. Bapak Ibu tinggal buka webnya, tinggal lihat arsipnya, download, print sendiri, itu seperti itu. Karena udah rata-rata seperti itu. Oke, Bapak Ibu, aduh. Mungkin itu dulu, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai cara bagaimana submit di jurnal. Tadi kan baru sampai ke penulisan artikel. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, mungkin masih bingung cara mensubmit jurnal itu seperti apa, bisa ditanyakan. Itu tadi adalah salah satu contoh submit jurnal di jurnal navigasi yang kebetulan adalah dikelola oleh Pak Yoga dan kawan-kawan dari Unindra. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya artikel bingung mau mensubmit kemana, bisa nanti submit ke jurnal kami, yaitu jurnal navigasi. Nanti kita akan bantu untuk sampai terbit ya Pak Yoga ya. Nanti akan dibantu oleh reviewer-reviewer yang kebetulan dosen-dosen dari Unindra juga. Jadi silakan jika nanti Bapak Ibu sudah punya artikel dan bingung mau menerbitkan kemana, bisa diterbitkan di navigasi. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau belum ada nih, atau sudah paham semua mungkin Pak? Alhamdulillah kalau sudah. Alhamdulillah. Cuma bingung cara menulis artikelnya mungkin, tapi kalau untuk submit mungkin sudah paham ya Bapak Ibu ya? Silakan Bapak Ibu dari MGMP. Oke. Jadi tadi langkah-langkahnya itu pertama kita harus mendownload template terlebih dahulu ya Pak, disesuaikan dengan jurnal yang ingin kita terbitkan di mana, kemudian kita register,
untuk bisa login ke jurnal tersebut, kemudian baru kita submit. Nah, setelah submit nanti ada langkah-langkahnya kembali, yaitu kita menunggu hasil review. Jika sudah ada hasil reviewnya, nanti kita akan melakukan atau si author bisa memperbaiki sesuai dengan hasil review, kemudian bisa disubmit kembali. Nanti akan ada pemberitahuan, jika memang sudah diterima, nanti akan disuruh melakukan pembayaran dan bisa diterbitkan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Mungkin Pak Zaman sudah punya artikel, boleh nanti diterbitkan di kami, Pak. Atau mau diterbitkan di tempat lain yang mungkin Pak Yoga sebagai reviewernya. Gimana, Pak? Tinggal action aja sebetulnya. Kenapa, Pak? Mohon maaf. Kayaknya tinggal action aja, Bu. Cuman Oh, tinggal action. iya. Baik. Ditunggu, Pak. Kalau misalkan tinggal action berarti sebentar lagi submit, Pak. Ditunggu Pak Yoga dari Pak Zaman nanti artikelnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silahkan jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan mengenai submit jurnal. Jadi submit jurnal. Iya, boleh. Bu Hesti. Iya. Iya, boleh. Ini kalau saya sih tanyanya gini. Iya. Submitnya. Cuman misalkan kita untuk di jurnal itu artikelnya itu harus maksudnya ada ketentuan artikel tertentu atau artikel yang seperti apa kalau yang jadi Maksudnya gimana, Bu? Saya suaranya agak ngilang-ngilang sih di saya. Pak Yoga mungkin bisa jelas nggak, Pak? Iya, ini di jalan. Oh iya, maaf. Belum ya, Pak ya? Bisa diulang lagi, Bu Hesti, mohon maaf. Jadi apakah yang untuk dimasukkan ke jurnal si artikelnya itu apakah artikel yang memang harus artikel penelitian katakanlah gitu, atau artikel ilmiah lain tapi dia tidak berbasis penelitian? Baik. Silakan Pak Yoga dijawab. Jadi mungkin maksud dari Bu Hesti itu apakah artikel yang diterbitkan itu harus artikel penelitian atau boleh artikel lain yang sudah ada gitu, Pak? Mungkin Pak, silakan dijawab Pak Yoga. Ya, kalau untuk publikasi di sebuah jurnal, biasanya artikel hasil penelitian. Nah, penelitian itu kan macam-macam, Bu. Bisa penelitiannya ada eksperimen, ada PTK, ada pengembangan, dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa menggunakan penelitian kualitatif, meta-analisis, gitu kan. Artinya kita hanya mengkaji dari puluhan jurnal, kita kaji lagi jadi tulisan baru. Atau juga kita bisa penelitian literatur review, gitu. Misalkan judulnya itu pembelajaran daring di masa pandemi. Ya, Ibu tinggal nyari beberapa artikel yang pernah publish, nah itu nanti kita bikin literatur review, ternyata pembelajaran daring masa pandemi itu seperti apa sih, gitu. Itu boleh seperti itu. Artinya yang benar-benar ada kutipan juga, ada referensi, gitu. Jangan sampai kita hanya menulis artikel itu berdasarkan pengalaman kita sendiri tanpa ada sumber rujukan, itu seperti itu. Oke, baik. Seperti itu, Besti. Penelitiannya tetap berbasis penelitian, cuman memang bisa literatur gitu ya. Literatur yang memang dia membahas yang sudah meneliti, berarti ya literatur yang kita pakai juga gitu ya. Iya. Dia melakukan penelitian gitu ya Pak Yuda ya. Iya, seperti itu Bu Hesti. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Oke, Pak Yoga. bagaimana Bu Hesti? Iya. Sudah cukup Bu Hesti? Baik. Silakan. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin bertanya mengenai submit jurnal? Oke. Bu Anissa Listiana mungkin karena sudah open mic. Bu Anissa, tadi kayaknya open mic nih. Ya, kemudian satu lagi Bapak Ibu, kalau kita misalkan tadi seperti Bu Harkati ya, itu tentang PBL dalam meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar. PTK-nya seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa dipecah menjadi dua artikel gitu. Satu tentang
PBL dengan aktivitas belajar, satu PBL dengan hasil belajar. Jadi dari satu PTK itu nggak harus jadi satu artikel, tapi bisa dipecah menjadi 2 atau 3 artikel, tergantung dari variabel di artikel tersebut nantinya. Jadi bisa dipecah-pecah seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau yang masih merasa bingung nih, saya submit-nya harus kemana? Bagaimana sih cara submit yang baik? Atau bagaimana sih tip and trick nih biar bisa lolos, Pak, mungkin, Pak? Ya, kalau tips and trick agar lolos bisa publish itu biasanya itu ya, ini kita bicara dari sudut pandang editor itu. Sudut pandang editor itu yang pertama dilihat adalah judulnya menarik gitu. Bagaimana bikin judulnya menarik? Nah, misalnya Ibu udah punya judul, coba searching copy paste di Google Scholar gitu. Kalau udah banyak gitu kan, tapi terbitannya tahun 2020 itu oke lah masih bisa. Tapi kalau udah banyak, saya terbitan rata-rata publikasi tahun 90, tahun 2011, atau 2003, itu mungkin kita sedikit poles sedikit agar judul itu menarik. Artinya memoles judul, tapi jangan sampai merubah isi, itu seperti itu. Itu biasa seperti itu. Kemudian di bagian pembahasan itu utamakan proporsinya itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Pertama, referensi itu bikinlah 10 atau 15 gitu. Ketika si editornya, ini meskipun nanti judulnya biasa aja, tapi begitu ngelihat referensinya udah 15, 20, nah itu akan jadi pertimbangan untuk dilanjutkan, dikirim ke reviewer, seperti itu. Itu kalau saya bisa melihat seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Pak, tip and trick-nya. Atau lebih itu lagi juga tadi disampaikan Pak Yoga bahwasanya dari daftar pustaka pun sudah bisa dilihat ya Pak. Kalau daftar pustakanya di bawah 10 sudah pasti kayaknya sudah nggak dilirik nih sama reviewer. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu atau buat kita juga sih pengalaman nanti jika menulis jurnal mungkin untuk referensinya lebih dari 10, minimal 10 ya Pak Yoga ya. Ya, minimal sekali. Minimal sekali. Oke, nah kemudian Pak Yoga, tadi kan disampaikan kalau mungkin Bapak Ibu guru belum tahu Mendeley ya Pak ya? Belum. Belum, mau dikasih tahu atau masih Nanti tetap mau aja. pakai yang apa? Atau kita lanjutan aja Pak? Itu mungkin nanti udah tahap selanjutnya aja. Selanjutnya, gitu kan. Tapi iya untuk benar. Mendeley kayaknya kita belajar nanti nyusun artikel secara baik dulu, kemudian biasanya sumber referensi itu kan rata-rata jurnal masih menggunakan sistem APA. Seperti yang tadi saya ajarkan itu tinggal download tanda kutip di Google Scholar, copy paste, itu udah insya Allah udah pasti sesuai dengan kaidah yang benar, seperti itu. Baik. Jadi tadi kalau misalkan nulis daftar pustaka kita tidak perlu lagi satu-satu huruf apa yang harus miring dan huruf apa yang harus ditulis sesuai dengan kaidahnya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau ngutip itu bisa menggunakan Google Scholar, kemudian klik yang tanda kutip, terus Bapak Ibu silahkan pilih yang apa untuk di copy paste ke daftar pustakanya. Itu tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain atau dari Bapak Ibu MGMP ada yang mau ditambahkan kembali atau ditanyakan kembali? Silakan Bapak Ibu. Oke, belum ada, sepertinya sudah paham semua Pak. Mungkin nanti jika Bapak Ibu sudah punya artikelnya, kembali saya ingatkan kembali, jika Bapak Ibu ingin menerbitkan, bisa silakan Bapak Ibu terbitkan ke jurnal kelolaan dari kami, yaitu jurnal navigasi. Nanti kami akan membantu review dan kemudian Bapak Ibu bisa membenahi dengan hasil review yang sudah kami berikan atau kami masukkan. Nah, baik. Mungkin ini aja ya Pak ya. Ada lagi Pak Yoga mungkin tambahan? Saya izin promosi dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, boleh. Ada Silakan pesan Pak Yoga. Sebentar, saya izin share screen. Baik. Jadi nanti tahap selanjutnya sesuai dengan kemarin dengan Pak Jaman, kita akan buat grup PA. Mungkin nanti Pak Jaman bisa mendata nama-nama guru. Nanti kita akan kelompokkan, misalkan guru A, pendampingnya siapa gitu. Nanti insya Allah kita akan dampingi hingga dari PTK-nya selesai, kemudian sampai submit ke jurnal juga, itu seperti itu.
Ya, saya share screen, sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Bapak Ibu, saya izin promosi dulu. Ini ada alumni Unindra juga sebagian. Bentar, belum terlihat. Nah, jadi saya promosi program studi dulu. Jadi pendidikan fisika Unindra itu sudah terakreditasi A, gitu kan. Jadi dengan biaya kuliah terjangkau di bawah 2 juta per semester bisa kuliah dengan pendidikan fisika dengan program studi yang terakreditasi A. Jadi se-Indonesia itu yang pendidikan fisika yang sudah terakreditasi A itu baru 26 dan salah satunya adalah pendidikan fisika di Universitas Indraprastha PGRI. Nah, kemudian kenapa kita ajak untuk bergabung gitu? Karena kita menawarkan sesuatu yang berbeda dibanding yang lainnya, terutama prospek kerja kita itu ada di bidang industri, kemudian di bidang kelistrikan, di bidang penelitian, di bidang perbankan, di bidang wirausaha. Dan kita benar-benar menciptakan sesuai dengan prospek kerja yang dibutuhkan pada masa saat ini. Nah, ini ada beberapa prestasi mahasiswa, ya kan? Kalau dilihat itu rata-rata yang berprestasi itu karena emang kebanyakan perempuan yang kuliah gitu kan. Nah, ini prestasi tahun 2020, yang prestasi tahun 2021 belum kita cantumkan, itu lebih banyak lagi, itu seperti itu. Nah, ini lolos PKM atau program kreativitas mahasiswa, salah satu ajang bergengsi bagi mahasiswa, dan tahun kemarin kita lolos Pekan Ilmiah Nasional yang diadakan di UGM, ada 2 kelompok yang lolos. Nah, tahun sekarang ada 11 kelompok, ada 14 yang ada 11 yang dari Unindra, pendidikan fisika. Nah, ini wajah-wajah mahasiswa fisika Universitas Indraprastha PGRI. Nah, karyanya apa aja gitu kan? Karya mahasiswa kita sudah banyak gitu. Nah, ini ada getar seksi Fendi karena teletari. Jadi kalau kita lihat jam pengatur denyut nadi, mahasiswa kita sudah membuat, dan ini lolos PKM dan juara di lomba karya tulis ilmiah nasional di UAD nggak salah. Yang kedua e-Tolnisan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen rumahnya punya aplikasi seperti di hotel, mahasiswa fisika kita udah bisa buat juga. Misalkan mau matiin lampu kamar dengan tepukan tangan, itu juga bisa. Dan mengatakan lampu mati, itu juga bisa mati. Jadi produk mahasiswa itu benar-benar sudah lebih baik, kita akan menuju proses perbaikan. Nah, selain kita bikin produk alat, kita juga mengembangkan biobaterai dari biji kurma, kemudian dari yang lainnya juga. Ini juga simpanan keramat, simpan sistem penjagaan kerusakan mata. Jadi untuk di aplikasi di laptop, karena kita lebih sering kerja WFH di depan laptop, kita harus tahu jarak laser itu berapa agar tidak mata kita rusak. Jadi karya-karya mahasiswa, nah ini juga sudah dilombakan di beberapa tingkat nasional, alhamdulillah juara. Nah, itu seperti itu. Selain itu, Bapak Ibu, pendidikan fisika ikut dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, tahun ini ada sekitar 17 mahasiswa kita itu ikut program mengajar di sekolah, yaitu mengajar di daerah-daerah terpencil. Alhamdulillah mereka mendapat pengalaman luar biasa. Kemudian bagi mereka yang berprestasi di pendidikan fisika, baik itu juara 1, 2, 3, akan diberikan beasiswa berupa pembebasan SPP. Jadi kuliah di fisika selain berprestasi juga gratis karena benar-benar bebas dari SPP kalau kita berprestasi. Mungkin itu saja Bapak Ibu bisa disampaikan ke anak didiknya, nggak usah ragu, nggak usah terkhawatir sekolahnya atau kuliahnya jauh, karena saat ini sistem pembelajarannya pun nantinya adalah blended learning, artinya memadukan antara tatap muka dengan online, itu seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk promosi dari pendidikan fisika. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yoga untuk tambahannya. Jadi mohon disampaikan ya Bapak Ibu guru yang ikut kegiatan hari ini bisa disampaikan ke alumninya yang mungkin belum kuliah, bisa kuliah di Pendidikan Fisika Unindra. Baik, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Yoga Budi Bakti untuk materinya hari ini yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga dapat dimanfaatkan bagi Bapak Ibu guru untuk dilanjutkan kembali menulis artikelnya sehingga dapat dipublish ke jurnal. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam saya berkata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Vita Widiatun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoga Budi Bakti yang telah memaparkan materinya dan kepada Ibu Ria yang telah membantu dalam memoderatori kegiatan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua ya Pak, Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana untuk pesan dan pesannya Bapak Ibu setelah mengikuti workshop 3 hari ini, khususnya hari ketiga ini? Mungkin boleh minta beberapa perwakilan ya dari MGMP Fisika untuk kesan dan pesan dari kegiatan workshop kita 3 hari ini. Monggo Bapak Zaman atau Bapak Ibu yang lainnya. Monggo, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Bapak Zaman, Bapak Hairul Zaman, untuk pesan dan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Hormat Bapak ini. Langsung saja Bu ya. Kami dari pengurus sangat berterima kasih sekali. Secara konsep, ya, secara pemahaman kami alhamdulillah sudah paham dari mulai awal sampai akhir hari ini. Cuman kendalanya biasanya kami itu setelah kegiatan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain waktunya, terutama kami yang pengurus juga mengikuti. Oleh karena itu, apa yang tadi disampaikan tentang grup WA itu adalah bagian untuk mengingatkan kami juga dan merupakan keinginan kami untuk dibimbing terus-terus, diingatkan, dibimbing. Ini karena sebetulnya hal ini adalah bagi Halo Bapak. Suaranya delay. Halo Bapak. Iya. Lanjut. Ayo, monggo Pak. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya. Jadi kami sebagai pengurus dan teman-teman yang lain sangat mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat. Karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada pihak kita yang sudah bersama dan walaupun sudah lama gitu ya bisa bertemu kembali dan mengingatkan kami kembali, memotivasi kita semua di sini untuk terus mengembangkan diri dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila dari pihak kami, terutama peserta
belum ada yang berkesempatan ikut. Insya Allah di lain kesempatan partisipasi dari teman-teman akan begitu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Khairul Zaman. Saya mewakili dari teman-teman dari Universitas Indraprasta PGRI juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus MGMP Fisika karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu yang kami punya, walaupun hanya sedikit, Pak, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kita lanjut ya, Bapak Ibu. Saya mau berpantun lagi nih, Bapak Ibu. Saya suka berpantun ternyata. Baik, lanjutan dari pantun yang tadi sih sebenarnya. Yogyakarta, kota penuh kenangan saat bersamanya. Asik. Ini untuk yang dulu pernah ke Jogja mungkin ya. Yogyakarta, kota penuh kenangan saat bersamanya. Kota ini manis, seperti rasa gudeg, makanan khasnya. Yuk, mari Bapak Ibu aktifkan lagi kameranya, agar senyum manis Bapak Ibu dapat tersimpan di dokumentasinya. Mari Bapak Ibu boleh minta diaktifkan kameranya, kita berfoto lagi untuk dokumentasi. Ya, Bu. Ya, boleh minta tolong ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Yang slide berikut. 1, 2, 3. Oke, udah, Bu. Baik, terima kasih Bu Sri. Baik, sekali lagi terima kasih saya haturkan kepada Bapak Khairul Zaman, kepada Bapak Dasmo, kepada Bapak Didi Nuhrudah, kepada Bapak Yoga Budi Bakti, dan Bapak Ibu Guru Fisika MGMP Kota Serang, serta rekan-rekan dosen dari Universitas Indraprasta PGRI. Selama 3 hari ini, saya mewakili teman-teman dari Universitas Indraprasta PGRI. Apabila ada kesalahan atau ketidakpuasan dalam pelaksanaan kegiatan ini di hati Bapak Ibu semuanya, kami meminta dibukakan pintu yang selebar-lebarnya, pintu maaf yang selebar-lebarnya ya Bapak Ibu. Dan saran-saran yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kegiatan serupa selanjutnya. Semoga kegiatan kita selama 3 hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan ditunggu karya-karya dari Bapak Ibu Guru Fisika MGMP Kota Serang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Fisika semuanya. Terima kasih. Dadah, anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Denai ngedot ya.